Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam agenda acara kajian pada subuh dengan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Kita masih tetap beristiqomah terus menjalankan kegiatan, salah satunya adalah dari program DKM Masjid Al-Madinah. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini, sholat subuh kita dan kajian kita nanti, Allah terima sebagai pahala kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini terhimpun dalam satu kelompok yang insya Allah di yaumil akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa bersama dalam kajian subuh pagi hari ini untuk Ahad minggu kedua jadwal yang telah ditentukan dari DKM Masjid Al-Madinah. Kajian akan disampaikan oleh Ustadz Priyatno SPDI. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mudah-mudahan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Priyatno menjadikan kita lebih memahami tentang Islam, menambah ilmu tauhid kita, sehingga tentunya bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, di lingkungan kita. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semua dapat menerima kajian, dapat menjalankan kajian ini, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian akan diisi oleh Ustadz Priyatno. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Ali Sadi dan juga segenap jamaah Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini
Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke hariban baginda kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyampaikan khutbahnya. Pada saat menyampaikan khutbah, ya, beliau naik ke mimbar. Kalau di zaman Rasul itu mimbar itu ada tangga-tangganya, ya. Ada tangga pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Nah, pada saat beliau naik di tangga pertama, tiba-tiba beliau mengatakan amin. Kemudian tangga yang kedua, beliau juga mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin sampai 3 kali. Setelah itu baru kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para sahabat. Nggak biasanya kok Rasulullah sebelum khutbah mengatakan amin sampai 3 kali. Sehingga kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Enggak biasa-biasanya kok pada saat mau naik mimbar engkau mengatakan amin sampai 3 kali." Kemudian Rasulullah menjawab, "Pada saat saya naik mimbar, Malaikat Jibril datang menemuiku," kata Rasulullah. Malaikat Jibril datang menemuiku dan dia berdoa 3 hal. Sehingga saya mengaminkan 3 hal. Doa yang pertama adalah, Ya Allah, laknatlah orang yang ketika di dalam kehidupannya diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, merasakan hidup di bulan suci Ramadan, tetapi tidak menyebabkan Ramadan lewat itu menjadikan dia diampuni dari dosa-dosanya. Tidak terampuni dosa-dosanya. Padahal kalau seorang mukmin memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan, pasti dia akan diampuni dosa-dosanya. Karena di bulan Ramadan itu bulan yang banyak keberkahannya, pahala dilipat gandakan, dan seterusnya. Nah, jadi ada orang yang ketika hidup di bulan Ramadan menjadikan Ramadan sebagai seperti bulan-bulan yang lainnya, nggak maksimal. Bahkan ada cenderung yang tidak menjalankan syariat agama di bulan suci Ramadan. Nah, begitu kan? Maka orang yang seperti ini didoain oleh malaikat Jibril agar dilaknat hidupnya. Bentuk laknatnya itu dia dijauhkan dari rahmat Allah dan keberkahan dalam kehidupan. Dan yang mengaminkannya adalah Rasulullah, gitu kan. Manusia yang paling mulia, yang berdoanya makhluk suci, malaikat, gitu kan. Yang mengaminkannya baginda Rasulullah. Sehingga kemudian pasti doanya itu makbulah, pasti doanya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, berilah laknat kepada orang yang ketika hidupnya masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi dengan keberadaan kedua orang tuanya itu atau salah satu dari kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga karena dia tidak berbakti kepadanya, karena dia durhaka kepada kedua orang tuanya." Nah, ini. Jadi ada yang seseorang yang dalam hidupnya, ya setelah dia dewasa, setelah dia berkeluarga, dia masih bersama dengan orang tuanya. Artinya orang tuanya masih hidup ya bersama dengannya. Tapi kemudian
orang tuanya itu disia-siakan. Orang tuanya itu tidak dirawat dengan baik, ya. Tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan cenderungnya sering menghardik gitu ya, menyia-nyiakan, ketika masih makan juga dengan marah-marah dan seterusnya, sehingga membuat hati orang tua tersakiti. Ya, maka orang yang seperti ini hidupnya nggak akan mulia. Orang yang seperti ini hidupnya nggak akan sukses. Ya, sudah banyak contohnya, ya kan? Di zaman sahabat ada orang yang rajin ibadah, orang soleh, rajin ibadah, gitu kan, dan juga hadir dalam majelis Rasulullah. Tapi kemudian pada saat sakaratul maut, ya, dia disiksa oleh Allah. Nauzubillah, ya. Jadi dia sakit parah, gitu kan. Kemudian sakaratul mautnya itu berminggu-minggu, ya, mati enggak, gitu kan. Hidup juga enggak, gitu kan. Ya udah kayak sakaratul maut gimana sih, ya, gitu kan. Megap-megap nafasnya kan begitu. Karena sudah lama, akhirnya para sahabat bingung. Ini Alqamah, namanya Alqamah, ya. Katanya Alqamah ini kenapa ya? Padahal dia rajin ibadah, gitu kan. Rajin hadir di majelis ilmu Rasulullah. Kok di akhir hayatnya kok seperti ini, gitu kan. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat kita Alqamah sudah sakaratul maut, ya. Kok nggak meninggal gitu. Ya, wafat tidak, hidup juga enggak. Akhirnya Rasulullah melihat Alqamah. Kemudian kata Rasulullah, ini orang masih punya orang tua apa enggak? Oh iya, dia masih punya orang tua. Dia ada ibunya. Memang agak jauh dari sini, katanya. Ya, dia punya dosa sama ibunya ini, kata Rasulullah. Coba tolong ada di antara kalian yang datang menemui ibunya, agar ibunya datang ke sini memaafkan Alqamah. Nah, gitu. Akhirnya utusan itu pergi menemui si ibunya ini. Ya. Pada saat sudah menemui ibunya, menyampaikan apa yang menjadi pesan Rasulullah, ternyata ibunya nggak mau. Kata ibunya, biarkan Alqamah, katanya. Saya sudah tidak menganggap lagi dia sebagai anakku. Nah, kira-kira kan udah begitu. Kalau orang tua udah sakit kan begitu biasanya, ya. Karena ketika Alqamah sudah punya istri, si ibunya ini satu ketika datang ke rumahnya menjenguk, kangen sama anaknya, kan begitu. Nah, ketika kangen sama anaknya, menjenguk Alqamah, nah ternyata tidak disambut dengan baik oleh Alqamah. Ya, bahkan Alqamah lebih mementingkan dia bercengkrama dengan istrinya, sementara ibunya yang datang jauh-jauh. Biasa kalau ibu datang menjenguk anaknya kan, kalau kata orang sesak panjang mah apa boleh dibawa gitu. Kalau di rumah ada singkong, dibawa singkongnya, kan kira-kira gitu. Ada pisang, dibawa pisangnya, pokoknya apa aja dibawa kan gitu. Nah, ini sudah jauh-jauh, ya. Kita juga mungkin pernah merasakan, ya. Kita tinggal jauh dengan orang tua, pas orang tua nengok ke kita, padahal naik bis umum misalnya, atau naik kereta misalnya kan gitu. Tapi dengan susah payah itu, di kardusnya itu ada pisang, ya kan, ada macam-macam itu, oleh-oleh, ya kan, dari kampung kan begitu. Nah, bayangkan sudah jauh-jauh seperti itu tidak disambut dengan baik, bahkan dicuekin, ya. Dia malah senang bercengkrama dengan istrinya dibandingkan menyambut orang tuanya dengan baik. Nah, sehingga ibunya ini tersakiti hatinya. Sehingga saat itu dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan ke sini, tidak akan ke rumah Alqamah lagi, dan sudah dianggap dia sudah tidak punya anak, kan kira-kira begitu. Makanya ibunya ketika diminta oleh Rasulullah, oleh utusannya untuk datang ke Alqamah dan memaafkan Alqamah, ibunya menolak. Udah, biarkan saja, katanya. Saya sudah tersinggung, saya sudah merasa tersakiti hati saya. Akhirnya utusan ini pulang dengan tidak membawa hasil, gitu kan. Akhirnya kata Rasulullah, setelah sampai
tidak membawa ibunya, kata Rasul bagaimana? Oh ibunya nggak dibawa gitu kan, kira-kira begitu. Kata utusan ini, beliau nggak mau ya Rasulullah. Dia sudah merasa sakit hatinya kan. Udah kamu datang lagi ke sana, balik lagi katanya. Bilang, yang ini yang nyuruh Rasulullah. Sampai bahasanya begitu tuh. Ini yang nyuruh Rasulullah. Coba kamu datang lagi, ajak ibunya ke sini atau memaafkan Alqamah. Akhirnya utusan itu datang lagi ke sana, nemuin ibunya. Nah, sesampainya di sana, ternyata ibunya kekeh, gitu ya. Ibunya apa namanya? Kekeh itu apa ya? Berkeras hati ya, berkeras hati untuk tidak mau datang dan memaafkan Alqamah. Udah biarkan katanya. Walaupun yang nyuruh Rasulullah saya nggak mau, kata ibunya nih. Akhirnya utusan pulang lagi dengan tidak membawa hasil. Nah, setelah sampai di Rasulullah, ya Rasulullah, beliau nggak mau juga ya Rasulullah. Padahal sudah saya sampaikan yang nyuruh Rasulullah. Bayangkan yang nyuruh Rasulullah, karena mungkin hati orang tua ya. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu. Tolong para sahabat kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Kamu datang lagi di sana ke ibunya. Bilang, kalau ibunya nggak mau memaafkan Alqamah, tidak mau datang ke sini, maka anaknya Alqamah ini akan kita bakar, akan kami bakar. Karena dengan cara itu agar Alqamah ini mati, gitu kan? Kalau tidak dibakar nggak mati-mati, gitu kan? Nah akhirnya sahabat mengumpulkan kayu bakar. Utusan datang lagi menemui ibunya. Sampaikan, wahai bunda, kalau misalnya engkau tidak memaafkan Alqamah, gitu kan, maka kata Rasulullah, Alqamah akan dibakar matinya, supaya mati, gitu kan. Akhirnya si ibunya ini ya luluh juga hatinya ya, melihat anaknya mau dibakar, gitu kan. Akhirnya dimaafkan. Ya. Bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku, kira-kira begitu ya. Akhirnya udah saya memaafkan Alqamah, insya Allah saya akan datang ke sana. Akhirnya setelah dia mengucapkan memaafkan, di sana Alqamah sudah meninggal. Nah, Alqamah sudah meninggal. Akhirnya kemudian dikuburkan sebagaimana layaknya seorang muslim. Nah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini gambaran bahwa orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka hidupnya nggak akan mulia. Hidupnya nggak akan mulia. Nggak ada sejarahnya orang yang durhaka sama orang tua, kemudian hidupnya sukses. Gitu. Kalaupun misalnya secara duniawi dia sukses, ya, tetapi kehidupan rumah tangganya nggak akan harmonis. Dan itu awal dari kehancurannya. Nah itu. Nah oleh karena itu ini doa malaikat Jibril. Maka lihat dalam kehidupan kita, banyak orang yang gagal, banyak orang yang rumah tangganya berantakan, banyak orang yang hidupnya menjadi sengsara karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan doa itu diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian doa yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah laknat kepada orang yang ketika disebut nama Rasulullah di hadapannya, dia tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya. Jadi kelihatannya sepele ya kan, membaca solawat itu kan nggak berat. Kira-kira berat nggak baca solawat? Enggak kan? Orang cuma ngomong doang dan nggak perlu modal, gitu ya. Nggak perlu modal, gitu kan? Karena Allah sudah diberikan kepada kita. Ya, untuk bisa bicara, gitu kan? Makanya kalau nama Rasulullah disebut, kita hendaknya bersolawat kepada beliau. Ya. Bahkan menurut ulama, berdasarkan ayat yang sering kita baca, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Berdasarkan ayat ini, ya, di mana Allah dan para malaikat saja bersolawat, memuji, menyanjung, mengagungkan baginda Rasulullah, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikatahu, dan juga para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, mengagungkan Rasulullah. Maka perintah Allah apa?
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Sallu, bersolawatlah kamu sekalian alaihi kepadanya. Jadi ini ada kata perintah di sini. Sehingga para ulama mengatakan jika seorang muslim dalam selama kehidupannya dia tidak pernah bersolawat kepada Nabi, maka dia dihukumi berdosa besar. Karena itu perintah. Ya kan? Sallu alaihi. Ya, sallu artinya bersolawatlah. Nah, maka padahal kaidah fikih mengatakan ya, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah menunjukkan kewajiban. Nah, makanya para ulama kalau dia selama hidupnya nggak pernah bersalawat kepada Nabi, maka ini dihukumi berdosa. Gitu kan? Nah, oleh karena itu bersalawat kepada Nabi ini hendaknya kita lakukan setiap nama beliau disebutkan. Ya, kadang-kadang sepele tapi abai. Ada sebagian besar orang abai dengan masalah ini. Ya, biasa kan penceramah biasa selalu tuh ketika mengawali khutbahnya atau nasihatnya dia mengatakan selawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika disebut berselawat kan nggak berat itu kan? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Minimal sallallahu alaihi, minimal itu ya. Semoga Allah memberikan selawat kepada beliau. Nah itu. Jadi ada 3 doa malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan Ramadan. Ya, kita sebentar lagi akan masuki bulan suci Ramadan. Kata malaikat Jibril, orang yang tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka hidupnya dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan Ramadan ini manusia nanti dibagi menjadi 3 kelompok, dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama ada manusia yang ketika hadirnya Ramadan biasa-biasa saja. Tadi saya katakan ya, biasa-biasa seperti bulan-bulan lainnya, seperti datangnya bulan bulan Rajab, bulan Sya'ban, biasa saja gitu, nggak ada istimewa gitu. Nah, sehingga orang yang seperti ini ibadahnya juga ya seadanya, gitu kan? Ya orang puasa dia ikut puasa, begitu kan? Orang tarawih dia ikut tarawih, gitu. Biasa saja. Gitu. Ini kelompok yang pertama nih. Kelompok yang kedua ada datangnya bulan Ramadan itu malah menjadi beban bagi dirinya. Nah, ini banyak nih yang begini. Yang begini nih banyak nih modelnya nih. Jadi datangnya bulan Ramadan itu aduh jadi beban dia. Puasa lagi gitu kan. Bilangnya begitu, puasa lagi dah katanya kan begitu. Padahal setiap tahun juga dia kagak puasa gitu. Nah, ini jadi beban berarti kan. Dalam kehidupannya dia jadi puasa kehadiran Ramadan itu jadi beban gitu kan. Nah, dia menganggapnya akan ada sesuatu yang memberatkan bagi dirinya. Biasanya siang pada madang dia enggak gitu kan begitu karena bulan Ramadan puasa kan begitu. Nah, orang yang seperti ini banyak. Banyak orang muslim yang ketika hadirnya Ramadan ya puasa enggak, apalagi sholat tarawih gitu kan. Artinya tidak menjalankan kewajiban agama. Maka hadirnya Ramadan jadi beban bagi dirinya. Nah, begitu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang menyambut datangnya Ramadan dengan penuh sukacita. Ya, dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kebahagiaan. Ya, karena dia tahu ya kemuliaan bulan Ramadan. Karena dia memahami ya keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya kan? Ada banyak keutamaan-keutamaan Ramadan kan? Ya. Di antaranya dalam sebuah hadis qudsi ya Allah Subhanahu wa taala berfirman asyamu li wa ana azibihi. Puasa itu untukku dan akulah yang berhak memberikan balasan kepada orang yang menjalankannya.
Maka orang yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, ya, apalagi yang puasa gitu kan, itu pahalanya diserahkan kepada Allah untuk memberikan balasannya. Walaupun dalam beberapa literatur hadis maupun ya terutama hadis bahwa setiap pahala itu kan ada yang sudah disebutkan nilai balasannya, gitu kan. Tetapi di bulan Ramadan itu, ya Allah mengatakan wa ana adzibihi, dan akulah yang berhak memberikan balasannya. Artinya terserah Allah itu. Mau balas berapa juga terserah Allah, gitu kan. Makanya pada saat itu pahala ad'afan mudha'afan. Pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Ya. Bahkan di ujung hadis qudsinya itu Allah mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Gitu kan. Wal hasanatu, dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan bi asyri amsalihha, dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah itu kan luar biasa itu. Nah, kalau kita lihat misalnya pahala sholat, ya, sholat, kalau kita sholat wajib berjamaah kan pahalanya sudah ditentukan, ya, menurut literatur hadis bahwa orang yang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, kan begitu kebaikan. Nah di bulan Ramadan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Nah jadi kalau tadi biasanya 27, pahala kebaikan menjadi 270, kan 10 kali lipatnya. Ini luar biasa. Orang membaca Quran misalnya, dalam hadis dijelaskan apa? Man qara'a harfan min kitabillah. Man qara'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Gitu kan? Falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, ya, walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam juga satu huruf, wa mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Ya, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Qur'an alif lam mim, artinya dia sudah membaca 3 huruf. Kalau satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan, berarti 3 huruf 30 kebajikan. Nah, kalau 3 itu dilakukan di bulan suci Ramadan, oleh Allah dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Maksimalnya apa? Terserah Allah, wa ana adzibihi, gitu kan. Kata Allah kan, saya yang berhak memberikan balasannya, terserah aku, kan kira-kira gitu. Tapi minimal wal hasanatu bi asli amsalihha. Dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya satu hurufnya 10 di bulan biasa, di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat lagi. Bayangkan, jadi berapa? 100. Satu huruf 100 pahala kebaikan. Gitu kan? Kita bayangkan kalau misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf tuh? Ya? Ada yang sudah menghitung berapa jumlah huruf dalam basmalah? 19, ya. 19 huruf. Kalau 19, satu hurufnya 100 pahala kebajikan, berarti berapa tuh? 1900 pahala kebajikan. Itu baru baca bismillah doangan. Ya kan? Bagaimana kalau kita membaca surat Al-Fatihah tuh? Ada yang sudah membaca surat Al-Fatihah? Berapa jumlah hurufnya? Kayaknya belum ada yang hitung, ya. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz Al-Quran? Kira-kira berapa huruf yang sudah kita baca? Dikalikan 1 hurufnya 100 kebajikan. Kan luar biasa pahalanya, nggak terbatas. Ya. Kalau bahasa anak mudanya itu pahalanya itu unlimited. Jadi bukan kuota aja yang unlimited itu, ya. Pahala juga pada bulan Ramadan unlimited. Nah, gitu. Kan luar biasa. Pahala sodakoh infak, misalnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, surat Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, kan gitu, ya.
perumpamaan orang yang menginfakkan jalannya di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti orang yang menanam satu biji tanaman. Ya. Ambatat sab'a sanabil, kemudian tumbuh besar menjadi pohon yang memiliki 7 dahan. Wa kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap dahannya itu ada 100 buah. Bayangkan, orang yang infak satu digambarkan dibalas dengan menjadi 7, masing-masing 7 itu ada 100. Jadi 700. Satu dibalas 700. Begitu. Jadi kalau kita infak 1000 di bulan biasa nih, ya, maka dibalas 700 lipatnya. Nah, makanya wajar kalau misalnya Utsman bin Affan ketika ditawarin oleh orang Yahudi mau dibeli, ya barang dagangannya dia nggak mau. Kan pernah terjadi di Madinah itu terjadi paceklik ya, atau musim sulit, krisis moneter, ya krisis ekonomi. Nah sehingga banyak yang kesulitan ya dalam menjalin kehidupan. Kenapa? Karena ada oligarki di sana, ada yang ditimbun, gitu kan, ada yang dijual ke luar negeri gitu ya kan. Padahal misalnya itu kalau itu kan berarti terstruktur ya, ada konspirasi. Kalau zaman Rasulullah memang betul-betul masa sulit gitu kan. Terjadi krisis pangan. Kalau zaman sekarang kan krisisnya karena direkayasa oleh oligarki itu tadi, gitu kan. Seperti kayak tetangga negara 62 gitu kan. Ya, penghasil penghasil sawit tapi kelangkaan minyak goreng. Nah, kan begitu. Sampai ada yang meninggal kemarin ya. Di medsos itu saya baca ada orang yang meninggal gara-gara rebutan minyak goreng. Gitu kan. Kan aneh kan gitu. Ibaratnya orang yang ada makhluk yang mati di lumbung padi gitu kan. Tikus mati di lumbung padi kan heran gitu kan. Harusnya kalau tinggalnya di lumbung padi, tikus itu kan gemuk kan gitu karena ada banyak makanan. Tapi ini mati gitu kan. Nah, ini kan sebuah anomali ya dalam kehidupan. Nah, tapi di zaman Rasulullah pernah terjadi itu musim paceklik. Karena apa? Karena makanan dikuasai oleh kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha Yahudi pada saat itu. Nah, sehingga kemudian Utsman bin Affan dia mengimpor makanan dari luar. Nah, 40 ekor unta. Ya, kalau kita 40 kontainer lah kalau zaman sekarang kira-kira begitu. Ya, mendatangkan pangan dari luar untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ini kelompok oligarki Yahudi ini dia tahu bahwa Utsman bin Affan mengimpor pangan. Di tengah jalan dicegat tengah jalan karena dulu kan kendaraan kan unta ya, jadi kan ketahuan kan gitu. Dicegat di tengah jalan, ditawarin. Bagaimana kalau dagangannya itu dibeli dengan 2 kali lipat, gitu kan? Supaya apa? Supaya pangannya dikuasai oleh mereka, gitu kan? Sehingga tetap orang itu kelaparan dan akhirnya dijual dengan harga mahal. Kata Utsman bin Affan, emang kamu berani berapa? Saya berani 2 kali lipat dari harganya. Jadi kalau misalnya belinya itu misalnya 500 juta misalnya, dibeli dengan 1 miliar. Nah, itu. Kalau seorang pebisnis murni, wah pasti akan senang banget kan begitu. Tapi kata Utsman, enggak. Masih terlalu kecil gitu. Ya sudah 2 kali lipatnya. Jadi kalau harganya 1 miliar, satu kontainer misalnya gitu ya, maka dibeli dengan 1,5 miliar. Kata Utsman, masih ini, belum tertarik saya, masih kecil, kira-kira begitu. Ya sudah 3 kali lipatnya. Bayangkan. Jadi 500 juta dibeli dengan harga 2 miliar. Kata dia, itu juga masih kecil, terlalu kecil. Kami sudah menghargai dengan harga bagus ini, kata orang miskin kan begitu. Untung besar katanya. Kok masih nggak mau juga gitu. Memang masih ada orang yang berani lebih besar dari kami katanya. Oh ada katanya. Bahkan 700 kali lipatnya. Itu kata Utsman bin Affan. Kalau Anda baru 3 kali lipat, ada yang lebih berani membeli ini dengan harga 700 kali lipatnya.
Wah, bingung kan orang Yahudi itu. Emang ada orang seperti itu? Katanya. Emang siapa katanya yang berani membeli 700 kali lipat katanya. Bisa bangkrut kita katanya gitu kan. Kata Utsman bin Affan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan. Kata Utsman bin Affan, Allah yang akan membeli 700 kali lipat. Apa dasarnya? Ya ini surat Al-Baqarah ayat 261. Ya. Dibeli dengan 700 kali lipat. Menanam satu biji, melahirkan pohon besar, ada 7 dahan, masing-masing dahannya 100. Jadi 7 jadi kali 100 jadi 700. 700 kali lipat. Jadi kalau seseorang infak 1000 gitu kan, maka dibalas dengan 700 kali lipat. Jadi 700.000 itu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang infaknya di bulan biasa, maka di bulan Ramadan wal hasanatu bi asri amsalihha. Nah, itu kan kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Berarti kalau biasanya 700 kali lipat, di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 lagi menjadi 7.000. Jadi kalau infak 1.000 di bulan Ramadan dibalas dengan 7 juta. Biasanya 700.000 kan. Nah, ini dibalasnya dengan 7 juta. Bayangkan. Nah, oleh karena itu dengan apa namanya? Dengan hadis-hadis yang tadi disampaikan, ini harusnya menjadi motivasi bagi orang yang beriman untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang beriman gak tertarik dengan penjelasan-penjelasan yang seperti ini, motivasi yang seperti ini, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, itu tandanya bahwa dia dalam hatinya ada penyakit, imannya sedang sakit, ya, keimanannya sedang bermasalah, gitu kan. Kalau dengan cara itu saja, ya sudah dikasih motivasi, belum juga tergerak hatinya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, sekali lagi tandanya bahwa dia imannya sedang bermasalah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, yang akan kita hadapi, ya, kita termotivasi memaksimalkan ibadah bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, ya kan? Dengan penuh kegembiraan. Nah, itu sampai-sampai ada kaul ya mengatakan, walaupun ini bukan hadis katanya ya. Ya, tapi ini sebagai motivasi nggak apa-apa. Ya. Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Kan begitu. Man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang senang, gembira ya dengan masuknya, datangnya bulan suci Ramadan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kenapa? Karena kalau orang sudah senang, sudah gembira, gitu kan, biasanya apa? Biasanya termotivasi untuk memaksimalkan ya ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita harus lebih memahami tentang puasa itu sendiri. Puasa secara bahasa ya maknanya adalah al-imsak. Ya. Ya, lughatan ya makna secara bahasa puasa itu as-shaum, maknanya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Artinya menahan diri. Ya, menahan diri itu namanya imsak. Ya, di kita ada istilah kalau bulan Ramadan, ya kan, setelah sahur menjelang mau sholat subuh, biasanya di masjid-masjid suka mengumandangkan informasi ini, ya, imsak, 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 kan begitu ya. Nah, walaupun sebenarnya itu penempatan itu nggak pas sebenarnya, karena dalam makna al-imsak itu artinya ya puasa. Gitu. Jadi kalau orang sudah masuk waktu imsak, artinya dia sudah tidak boleh lagi makan dan minum, harus menahan diri dari makan dan minum. Karena itulah pengertian imsak secara bahasa. Nah, sementara kalau mengingatkan kaum muslimin agar dia berhati-hati karena sebentar lagi mau masuk subuh, itu istilahnya bukan imsak sebenarnya. Istilahnya itu adalah tanbih atau tanbihun. Ya, tanbih. Tanbih itu artinya apa? Peringatan. Maka ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin, ya, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, itu ada kitab itu namanya Tanbihul Ghafilin. Jadi kalau mengingatkan sebelum masuk subuh itu namanya tanbih, peringatan namanya. Cuma kan nggak lumrah ya. Kita umumnya lumrahnya itu ya imsak, gitu kan. Jadi kalau sebelum subuh dikumandangkannya imsak, imsak, imsak kan begitu. Ya lumrah tapi sudah maklum, ya sudahlah gitu kan.
Sama kalau misalnya ada orang mau beli air mineral ke warung, Pak beli aqua dong. Padahal yang dibeli minerali gitu kan. Padahal yang dibeli Yasmin, ya kan? Padahal yang dibeli merek-merek yang lain, tapi ngomongnya apa? Beli aqua. Gitu. Nah, karena dia punya brand dari pertama kan. Di rumah ada mesin air rusak. Nah, ketika beli ke ke toko mesin air, Pak beli Sanyo katanya. Padahal ini beli Shimizu gitu. Nah, itu namanya salah tapi sudah lumrah. Itu. Jadi orang maklum gitu kan, ya udah paham. Jadi kan Pak mau beli Sanyo, pedagangnya juga sama. Merek apa Pak? Ya, pada udah tahu ngomong Sanyo kan gitu. Dia ngomongnya apa? Merek apa Pak gitu kan. Itu yang itu aja Shimizu katanya kan gitu. Padahal harusnya kan beli mesin air gitu kan, mereknya Shimizu kan harusnya bener, yang bener begitu tuh. Sama itu kayak imsak juga begitu. Imsak gitu. Padahal kalau imsak itu artinya udah puasa, udah masuk waktu subuh. Karena kalau sebelum subuh memberikan peringatan itu istilahnya tanbih. Tapi kan nggak enak ya, tanbih gitu, nggak umum gitu kan. Nah, dirubah ya. Nah, tanbih gitu. Apa itu katanya orang-orang pada bingung entar. Tambah lagi. Nah, baik. Jadi itu namanya puasa makna secara bahasa artinya al-imsak, artinya menahan diri. Nah, sedangkan menurut istilah syar'i di antaranya misalnya menurut Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan begini. Wasaumu atau wasiyam fil lugha al-imsak. Wa fi syar'i, dan menurut syariat ya imsaku mahsusin fi zamanin mahsusin an syai'in mahsusin bi syara'id mahsusatin. Menurut beliau nih, yaitu menahan diri dari sesuatu yang dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, ya dari sesuatu dengan syarat-syarat tertentu juga. Ya. Jadi menahan sesuatu, ya, menahan hal-hal tertentu dari sejak di waktu-waktu tertentu, ya menahan dirinya dari sesuatu dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya, ya makna saum atau siam, ya secara syar'i istilah itu maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Nah, jadi kalau Ibnu Hajar dengan itu sebenarnya hampir sama ya. Menahan sesuatu. Nah, ini kan berarti imsak mahsusin. Nah, itu menahan sesuatu dari hal-hal tertentu, ya. Dari apa? Dari yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Kata Ibnu Hajar, fi zamanin mahsusin, pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya waktu tertentu kapan? Ya dari sejak subuh, fajar sampai terbenam matahari. Ya. Bisyaraiti mahsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Apa syarat-syarat khususnya? Disertai dengan niat. Nah, begitu. Jadi yang namanya puasa secara syar'i menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Nah, begitu. Itu makna puasa secara istilah. Ya. Puasa secara umum dibagi dua. Ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah. Ya. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dibagi tiga. Ada tiga jenis puasa wajib. Yang pertama puasa Ramadan. Ya, puasa yang akan kita hadapi kurang lebih 3 pekan lagi, itu puasa wajib Ramadan. Maka orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, hukumnya berdosa. Ya. Bahkan bisa menanggalkan keislamannya karena dia adalah ruknun min arkanil Islam. Karena dia adalah bagian dari rukun Islam. Nah, kemudian jenis puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar. Ya, puasa nazar itu adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang yang bernazar dan
tercapai nazarnya itu, maka wajib puasa. Misalnya Bapak punya anak perempuan, bernazar, saya nanti kalau anak saya ketemu jodohnya, saya mau puasa 3 hari. Gitu. Karena apa? Karena dia khawatir nih. Ini salah satu itu bentuk wasilah untuk mencari pertolongan Allah ya, dengan cara nazar itu salah satunya. Misalnya usia anaknya sudah 28 tahun. Nah, biasanya kalau sudah usia-usia begitu kan was-was ya orang tua ya. Wah yang lain sudah punya anak gitu kan. Ya kan? Teman-temannya sudah punya anak, sudah punya keluarga semua. Tiba-tiba ada seorang bapak yang anaknya usia sudah 28 tahun bahkan 30 tahun belum ketemu jodohnya. Akhirnya dia ngomong tuh, saya bernazar, kalau anak saya ketemu jodohnya, saya mau puasa 3 hari. Nah, saya setelah nazar, bulan kemudian ada yang datang ke rumah ngelamar, menghitbah. Ya, sampai kemudian terjadi kesepakatan nikahnya nanti setelah bulan haji misalnya kan gitu. Biasanya kan nikah gitu, setelah bulan Syawal atau bulan haji kan gitu. Nanti bulan haji ya tanggal sekian misalnya. Akhirnya disepakati. Nah, setelah dilamar, kemudian diterima lamarannya, kemudian waktunya di bulan haji dinikahkan. Setelah menikah ijab kabul, nah mulai itu wajib bagi si bapak tadi untuk berpuasa 3 hari sesuai dengan nazarnya. Kalau selama hidupnya dia tidak menjalankan puasa itu, dia berdosa. Karena dia sudah bernazar mau puasa 3 hari dengan nazarnya itu. Nah, tapi kalau misalnya selama anaknya belum nikah, ya belum ada kewajiban, gitu kan? Nah, ketika begitu anaknya sudah ketemu jodohnya, nikah, maka wajib bagi yang bapak yang bernazar tadi untuk puasa 3 hari, gitu kan? Punya anak sudah lulus kuliah, nggak kerja gitu kan, lantang lantung gitu kan. Sementara teman-temannya sudah bekerja, gitu kan, sudah punya aktivitas, dia, nah, akhirnya dia nazar. Saya bernazar kalau anak saya ya mendapatkan pekerjaan, saya mau puasa seminggu, kan begitu. Maka ketika anaknya dia melamar diterima bekerja, dia wajib puasa 1 minggu. Itu namanya puasa nazar. Ya, hukumnya wajib ketika nazarnya tercapai. Kemudian jenis yang ketiga adalah puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa yang diberikan atau diwajibkan kepada seseorang yang melanggar syariat. Ya, di bulan Ramadan siang hari dia berhubungan suami istri, walaupun dengan istrinya, gitu kan? Berarti kalau dia melakukannya di bulan Ramadan, berarti dia nggak puasa kan? Maka dia kewajibannya mengqadha 1 hari di mana dia tidak berpuasa plus puasa kafarat. Nah, misalnya nih ada orang yang oleh perusahaannya atau oleh tempat bekerjanya dikirim ke Papua selama 3 tahun, nggak bisa pulang, ya, karena di sana dia jadi manajer misalnya kan, dinaikin jabatannya, tapi kerjanya pindah gitu kan ke anak perusahaan dibangun di sana di Papua misalnya kan gitu, kan jauh kemana-mana tuh, 3 tahun nggak pulang-pulang, pas giliran pulang bulan Ramadan gitu kan, sudah nggak tahan nih, udah dipendam selama 3 tahun. Pas giliran siang hari di bulan Ramadan, datangin istrinya, gitu kan. Akhirnya terjadilah itu hubungan suami istri. Nah, maka dia wajib bayar puasa qadha 1 hari yang dia melakukan itu plus puasa kafarat. Apa puasa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu. Ya 2 bulan berturut, nggak boleh diseling. Nggak boleh diseling. Jadi kalau misalnya ada orang puasa kafarat ya, 1 bulan udah selesai nih. Bulan kedua sudah 28 hari, tinggal 2 hari lagi. Batal, ngulang lagi dari awal. Nah, itu namanya puasa kafarat tuh. Makanya ditahan ya. Kalau bulan Ramadan ditahan lah gitu kan. Jangan pulang dulu bulan puasa. Itu ya. Jadi itu repot dah urusannya. Jadi kan puasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh diseling, nggak boleh ada yang batal. Bahkan kalau misalnya sudah tinggal 1 hari lagi batal,
ngulang lagi dari awal udah. Nah, kan berat ya. Nah, itu puasa kafarat namanya. Jadi ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat. Itu puasa wajib ya. Sementara puasa sunnah ya banyak contohnya. Senin Kemis itu puasa sunnah ya. Puasa pertengahan di bulan-bulan Hijriah 13, 14, 15. Ya, misalnya 13, 14, 15 Sya'ban. 13, 14, 15 Rajab. 13, 14, 15 bulan Safar atau bulan Rabiul Awal. Kecuali bulan haji ya, tanggal 13-nya sudah masih nggak boleh. Karena 11, 12, 13 itu masih hari tasyrik ya. Jadi tanggal 13-nya nggak boleh puasa di bulan Dzulhijjah. Nah, itu namanya puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah. Ada lagi puasa Arafah ya, puasa yang dilakukan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Pada saat jamaah haji wukuf di Arafah, kita yang tidak haji disunahkan untuk puasa Arafah kan gitu. Ada lagi puasa Asyura ya, puasa yang dilakukan pada hari ke-10 di bulan Muharram. Atau kata orang Jawa bilang bulan Suro. Nah, gitu ya. Makanya puasa Asyura itu artinya yang ke-10. Yang ke-10 di bulan Muharram. Nah, itu makanya puasa Suro. Ada lagi puasa Nabi Daud. Nah, puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, itu berat tuh ya. Nah, tapi kalau bisa menjalankan, wah luar biasa itu puasa Daud. Ya. Nah, itu contoh-contoh puasa sunnah. Jadi ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, kemudian ini saya yang pokok-pokoknya ya yang saya sampaikan. Yang selanjutnya rukun puasa. Nah, ini juga yang harus dipahami. Rukun puasa yang Bapak ketahui ada berapa, Pak? Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya wajib ya, yang sifatnya ibadah wajib itu harus kita tahu supaya kita melakukan ibadah berdasarkan ilmu. Ya, puasa apa? Rukun puasa itu ada 2. Ada 2 ya. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Sebagaimana setiap amal itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Itu kan dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya niat di dalam setiap amal. Ya, jadi yang pertama adalah niat, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Jadi puasa rukun yang pertama adalah niat. Ya. Nah, masalah niat ini ada perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka niat puasanya itu wajib dilakukan di malam hari. Ya, di malam hari wajib hukumnya. Kalau tidak dilakukan niat, ya, tidak dilakukan niat di malam harinya, maka puasa esok harinya itu nggak sah. Nggak sah. Baik niatnya itu dilafadkan maupun di dalam hati, silahkan itu masalah perbedaan itu silahkan saja. Mau niat di dalam hati, saya udah niat puasa itu boleh. Asal ada ucapan dalam hatinya bahwa saya berniat puasa di bulan suci Ramadan karena menjalankan perintah agama Allah. Atau dilafadkan, biasanya kalau di masjid-masjid itu setelah sholat tarawih, ya misalnya Bilal suka mimpin niat, ya kan, para jamaah sekalian, mari kita sama-sama baca niat. Nawaitu shomal ghadin an adai fardu syahri ramadhana hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Ya silakan, mau niat diucapkan atau tidak silakan. Tapi yang jelas niat itu harus dibaca di malam hari ketika itu puasa wajib. Ya baik puasa Ramadan, puasa nazar maupun puasa kafarat. Ya kenapa? Karena kalau tidak dibaca niat malam harinya puasanya nggak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Hafsah, ya. An Hafsah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hafsah, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Malam yujmi'is siyam qabla al-fajri ya la siyama lahu." Hai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya, malam yujmi'is siyam. Barang siapa yang tidak membulatkan tekad, membulatkan niat
puasa ya qoblal fajri, sebelum waktu subuh, la siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya apa? Puasanya nggak diterima. Gitu. Maka niat itu wajib dilakukan di malam hari. Dan setiap malam harus niat. Kalau tidak lupa niat, misalnya lupa nih niatnya, karena misalnya pulangnya malam kerja gitu kan, capek, ini dia tidur dulu, pas bangun sholat, karena sudah mepet, udah nggak usah sholat, nggak usah taraweh gitu kan, akhirnya taraweh enggak, kemudian niatnya lupa, itu puasa besoknya itu jadi nggak sah, karena dia nggak baca niat, gitu. Walaupun ada juga ulama yang berpendapat bahwa ketika seseorang sudah sahur, maka itu sudah termasuk niat. Tapi pendapat itu lemah menurut saya. Ya. Oleh karena itu niat itu menjadi penting. Nah sehingga madhab Syafi'iyah, ya madhab Imam Syafi'i itu memberikan istihadnya, ya memberikan istihadnya bahwa kan setiap amal itu tergantung niat. Oleh karena itu niat ini jadi penting. Nah sehingga Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah membolehkan seseorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan niat di malam hari pertama, niat untuk puasa 1 bulan. Nah ini cara mengantisipasi khawatir di malam-malam berikutnya ada yang lupa. Nah begitu. Jadi di malam pertama itu diingatkan, kalau bisa Bilal mengingatkan jamaah, ayo kita niat puasa untuk 1 bulan suci Ramadan. Saya berniat puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan lamanya. Fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu. Boleh pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Jadi niat untuk puasa 1 bulan. Gitu. Jadi supaya apa? Kalau sudah niat puasa 1 bulan, berarti kalau malam-malam berikutnya kita lupa niat, sudah tercover tuh dengan niat 1 bulan puasa. Adapun nanti kalau misalnya tiap malam dia mengulang kembali niatnya, tidak menggugurkan niat yang 1 bulan itu, tapi itu justru mentakkid namanya, menguatkan niat untuk besoknya, untuk puasa, gitu kan. Jadi oleh karena itu untuk mengantisipasi gitu, jadi tolong diingatkan ya. Bilal nih biasanya kan ada Bilalnya ya pada saat tarawih ya. Kalaupun nggak ada Bilalnya ya nggak apa-apa, nanti setelah selesai imam yang mengingatkan. Gitu kan, yuk jemaah sekalian kita niat puasa untuk 1 bulan selama bulan suci Ramadan. Nah supaya apa? Mengantisipasi itu. Nah berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niatnya boleh di siang hari. Ya misalnya nih setelah sholat subuh ada kajian, saya mau niat puasa. Misalnya puasa sunnah. Misalnya pas puasa Daud misalnya, Sabtunya nggak puasa, berarti minggunya kan puasa tuh. Nah tapi dia lupa sahur, lupa niat malam harinya. Nah, boleh setelah kajian selesai. Yang penting setelah sholat subuh sampai dia niat belum makan dan minum. Nah, belum makan dan minum, ya, belum ngudud. Kalau yang ngudud, ya jadi istilahnya apa ya tidak makan dan minum lah. Ya. Ada nggak dalilnya? Ada. Ya dari Aisyah. Ya. Qalat Aisyah tuh berkata Aisyah, ya, idza dakhala alayya, ya, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk, ya telah masuk ke rumahku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini asbabul wurudnya Rasulullah setelah sholat subuh dengan para sahabat, biasa Rasulullah itu sampai suruk. Setelah suruk selesai kemudian pulang. Nah, pulangnya kemana nih? Tergantung jatahnya di rumah siapa. Gitu. Nah, pada saat itu jatahnya di rumah Aisyah. Ya. Kemudian setelah sampai ke rumah Aisyah, Rasulullah bertanya, "Qala, ya, indakum syai'un?" kata Rasulullah. Apakah ada makanan yang bisa kita makan? Maksudnya sarapan gitu. Rasulullah pengen sarapan di rumah Aisyah. Qalat, kemudian Aisyah menjawab, "Lah, enggak ada ya Rasulullah." Jadi waktu itu mungkin lagi nggak ada makanan di rumah Aisyah. Kemudian qala fa inni shaim. Ya sudah kalau begitu saya puasa kata Rasulullah. Nah jadi setelah Rasulullah pulang dari masjid belum makan dan minum di rumah Aisyah, sudah lewat waktu syuruk, matahari sudah terlihat gitu kan.
kemudian mau sarapan nggak ada makanan, kata Rasulullah, fa inni shaim, maka udah saya puasa deh kalau begitu. Nah, dari hadis itu ya menjadi dalil bahwa boleh kita niatnya sudah siang hari. Jam 8, misalnya jam 9, asalkan dari sejak subuh sampai dia niat itu belum makan dan minum. Itu bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah dalam hal masalah niat. Ya. Itu yang pertama. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini cuma dua saja itu. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, ini tugasnya Ustaz Ali nanti. Pekan berikutnya bahas tuh. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Hal-hal yang disunnahkan pada saat orang yang berpuasa apa saja? Kemudian siapa saja orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Dan apa konsekuensinya? Ya, karena orang yang nggak puasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i dibolehkan, tapi nanti ada kewajiban, ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ada yang mengqadha, ada yang bayar fidyah saja, ada yang mengqadha saja, ada yang dua-duanya, bayar fidyah juga, bayar qadha juga. Nah, itu kan. Nah, siapa saja itu? Nah, nanti dijelaskan lah insyaallah. Mungkin oleh ustaz-ustaz yang lain ya, di pekan-pekan berikutnya ya. Karena 2-3 pekan lagi ya itu sudah masuk puasa. Nah, artinya kajian subuh kita udah lewat. Ya, mudah-mudahan nanti kalau bulan Ramadan masih ada apa ini berhenti? Lanjut. Nah, kalau lanjut nanti mudah-mudahan pas bulan Ramadan masih ada jadwal kajian saya, mungkin nanti akan saya jelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan orang-orang yang mendapatkan rukhsah dari orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan kami persilakan. Ya. 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 Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib dua-duanya. Ya karena sama-sama melakukan. Nah, begitu kan. Tapi menurut madhab yang lain, di Said Sabiq itu ada tuh di Fiqh Sunnah. Kalau misalnya si pihak wanita ini dipaksa oleh suaminya, gitu kan, sehingga dia walaupun pada akhirnya dia merasakan nikmatnya, misalnya awalnya dipaksa tuh oleh suaminya, gitu kan, karena ya itu tadi ngebet udah 3 tahun nggak pulang-pulang, akhirnya si wanitanya ini, si istrinya ini dengan terpaksa dia melakukan. Maka ada yang mengatakan si wanita hanya wajib mengqadha saja. Ya, untuk kafaratnya enggak. Gitu kan? Untuk kafaratnya enggak. Jadi kafaratnya hanya diwajibkan kepada suaminya saja yang memaksa, yang memaksa istrinya melakukan. Nah, gitu. Jadi ada dua pendapat. Tapi kecenderungannya dua-duanya. Kenapa? Karena walaupun dipaksa, kalau dia tahu hukumnya kan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Ya kan? Dalam kaidah agama kita, ya kan? La ta'ata, tidak ada ketaatan ya li makhluqin terhadap makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam hal maksiat kepada khaliq, kepada Allah. Jadi walaupun misalnya itu dipaksa oleh suaminya, kan istri kan wajib taat dan patuh pada suaminya kan. Tapi dalam hal bermaksiat kepada Allah, dia wajib tidak taat. Gitu kan. Kalau dia ikut juga, ya berarti sebenarnya memang dia juga mau gitu kan. Gitu. Akhirnya pendapat yang kuat dua-duanya. Gitu. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ya. Seluruhnya, siang dan malam. Makanya amalan-amalan yang nanti di bab yang disunahkan pada saat orang berpuasa dan di bulan Ramadan, ya amalan-amalan yang harus kita maksimalkan itu apa?
puasa di siang harinya. Ya, kemudian ya ibadah-ibadah apa lagi? Baca Quran, baik di siang harinya ataupun di malam harinya. Ya kan? Kemudian infak, ya, zikir. Apa sih pokoknya kebaikan-kebaikan, maksimalkan pokoknya ibadah di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhirnya iktikaf misalnya, kan begitu. Itulah amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Ya, semua ibadahnya itu bernilai besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Kan gitu ya. Puasa dan bacaan Quran yang kita baca akan memberikan syafaat keduanya nanti pada hari kiamat. Ay rabbi manatuhu ta'am wasyahwat bin nahar. Wahai Tuhanku, kata puasa nih. Ya, di situ dijelaskan wa yaqulu siyam, dan ngomong nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah. Ya, pada hari kiamat nanti. Puasa itu akan ngomong. Ay rabbi manatuhu ta'am wasyahwat bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah mencegah dari si hamba ini untuk makan dan melampiaskan syahwat di siang hari. Fasafi'ni bihi. Pada hari ini dia meminta syafaat. Jadi puasa nanti akan memberikan syafaat bagi kita yang melakukannya nanti pada hari kiamat. Kemudian wa yaqulul Qur'an, Quran juga akan ngomong nanti. Mana'tuhun naum bil lail. Sesungguhnya aku telah mencegah si hamba ini dari tidur di malam hari, ngurangi waktu tidurnya. Gitu kan. Kan bedanya sahabat dengan kita begitu. Kalau sahabat di bulan Ramadan, wah, berlomba-lomba baik siang maupun malam harinya untuk ibadah. Kalau kita, saya gitu kan. Bukan. Banyakan masyarakat kita itu apa? Kalau bulan puasa banyakin tidurnya. Kita puasa tidur mulu. Kata Ustadz, tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi karena tidurnya ibadah, tidur aja kerjaannya kan begitu. Ya, padahal konteksnya bukan begitu ya. Karena orang kemudian memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kemudian capek dia tertidur. Nah, tidurnya itu ibadah gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi salah memahami konteks tidur dalam masalah ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, gitu ya. Jadi ada orang yang menahan kantuknya di malam hari. Ya kan, malam hari kan sudah paginya sampai maghrib puasa gitu kan, lapar. Pas maghrib makan kenyang perut. Habis sholat isya terawih, capek, lelah kan. Ya kan, kalau sudah terawih kan enaknya kan selonjoran sambil tidur-tiduran. Pengantar tidurnya nyetel TV kan gitu. Wah, filmnya rame-rame. Ya, Islami semua sinetronnya itu kan. Yang tadinya nggak pakai jilbab juga pakai jilbab itu aktrisnya. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Ketiduran. Nah, tapi ada hamba Allah yang menahan kantuk, tidak tidur, mengurangi waktu tidurnya karena baca Quran. Maka kata Al-Quran nanti di hari kiamat, manatuhun naum bil lail. Ya, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari bagi si hamba ini karena membaca Al-Quran. Fasafi'ni fihi, pada hari ini dia meminta syafaat. Qala faisfa'ani. Maka kemudian Allah menjawab, Allah mengatakan permintaan dua syafaat dari puasa dan Quran ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi konteksnya seluruh waktu di bulan Ramadan itu mustajabah, makbulah, ad'afa mudha'afa, pahalanya dilipat gandakan. Karena kemuliaan Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan qad ja'akum syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Makanya Ramadan itu seluruh waktu-waktunya berkah. Nah, gitu. Walaupun nanti ada waktu-waktu khusus yang lebih utama, lebih berkah lagi. Ya, bagi orang yang berpuasa. Nanti di bab sunnah-sunnahnya puasa insya Allah akan disampaikan. Gitu ya, benar. Nah, saya kira cukup ya. Udah mau 6:30. Insya Allah nanti pada lain waktu kita akan bahas kembali. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa ya. Baik, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la ya'sha wa min du'a'i la yusma wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an katsiran mubarakan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.